Nah baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Maaf tadi ngopi dan ngerokok dulu ya, agar tidak panik ya teman-teman. Karena sebelum memulai aktivitas konten saya ini harus ritual seperti itu ya, dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya ngopi dulu seperti itu agar tidak panik ya tentunya teman-teman. Maaf ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan mengunboxing CDI dengan merek ini ya teman-teman. Karena dari merek ini sendiri ada 3 tipe ya. Yang tipe pertama yaitu ST, yaitu standar tune up ya teman-teman. Dan yang kedua untuk merek ini sendiri ada tipe TR, yaitu tune up racing. Dan untuk yang ketiganya ini ada tipe racing, ini ya, racing kompetisi, yang dimana ketiga tipe ini harus disesuaikan dengan spesifikasi atau spek mesin kita seperti apa, agar tidak salah membeli saat teman-teman ingin membelinya. Dan saya harapkan atau saya rekomendasikan seperti itu ya. Nah baik, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bantu dukung channel ini dengan klik subscribe ya. Karena dengan klik subscribe gratis ya teman-teman tentunya, dan mohon dukungannya teman-teman. Nah selanjutnya kita unboxing saja ya, untuk spesifikasi apa dan bagaimana cara kita menentukan pembelian dari merek ini agar tidak salah beli ya. Tentunya tidak akan salah beli dan tidak akan mubazir nanti terhadap performa kendaraan yang kita inginkan ya teman-teman, atau kendaraan kita seperti apa, misal dari Matic Yamaha, baik itu Honda ataupun Suzuki ya. Nah mudah-mudahan video kali ini bisa dipahami teman-teman dan juga bisa bermanfaat ya teman-teman. Lanjut aja kita unboxing dari produk ini ya teman-teman. Nah selanjutnya kita unboxing saja ya teman-teman, dan apa saja fitur dari produk ini, dan kita akan unboxing saja ya. Nah seperti ini ya, ada kertas halaman atau pengetahuan produk ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ada kategori cas aki pintar seperti ini. Dan bila mana teman-teman ingin membutuhkan pengecasan yang baik dengan performa terbaik, bisa teman-teman membeli produk seperti ini. Dan selanjutnya ini ada kiprok ya. Namun dengan kiprok ini menurut saya ya. Dan ada produk dari CDI BRT ini untuk tipenya Power Max ya teman-teman, dan ini tipenya tune up racing ya, yang akan kita gunakan kepada bit karbu. Dan selanjutnya ini ada kabel untuk jumper dari dual band ya teman-teman. Nah ini sebaiknya bila teman-teman tidak ingin repot, tinggal soketnya disambungkan saja seperti ini. Dan untuk dual bandnya pun dia akan otomatis tersambung ya, atau terkoneksi. Apabila teman-teman yang ingin memasang saklar, silahkan teman-teman menggunakan kabel seperti ini dengan soket yang sudah disediakan oleh produk ini. Nah caranya seperti ini, tinggal kita sambungkan saja kepada soketnya, dan lanjut ininya kita sambungkan ke saklar ya. Saklarnya bisa di mana saja, dan itu tinggal diaplikasi oleh teman-teman ya, mau di bawah, di atas, ataupun di kanan kiri, terserah lah, pokoknya harus memakai saklar ya untuk penggunaan dual band ini. Dan apabila ini tidak dipasang, ini hanya single band ya. Dan untuk kurva pengapian pun atau titik derajat pengapiannya antara single dan double-nya akan berbeda ya teman-teman. Nah untuk cara penggunaannya, bisa teman-teman aplikasi seperti ini ya. Misal kita akan gunakan kompresi. Nah sebelum membeli produk ini, sebaiknya teman-teman tentukan spek mesinmu seperti apa, dan kita harus membelinya dengan sesuai spek dari produk ini ya teman-teman. Untuk tipenya sendiri seperti yang saya tadi bilang, ada standar tune up atau ST,
dan juga tune up racing TR, dan juga ada racing kompetisi ya teman-teman. Nah, ketiga tipe ini harus disesuaikan dengan spek mesin teman-teman agar hasil performanya lebih baik ya teman-teman, lebih baik dan lebih sempurna terhadap kinerjanya ya. Nah, baik, untuk standar tune up dari produk ini untuk penggunaan pemakaiannya harian ataupun racing, dan mesinnya harus standar atau semi tune up. Semi tune up itu bisa dikatakan dengan menaikkan rasio kompresi ya teman-teman, seperti halnya dalam produk ini telah mencatatnya bahan bakar yang digunakan bisa premium atau pertamax. Nah, kompresinya harus berada di 9:1 dan sampai dengan 10,5:1 ya. Dan untuk nokenasnya bisa standar ataupun modifikasi harian ya teman-teman, tentunya dengan lip-lip kecil yang tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan tipe standar tune up seperti ini ya, dan ini akan mencapai hasil performa terbaik dari produk ini ya. Nah, apabila mesin standar namun untuk produk ini memakai tipe racing kompetisi, itu akan sangat buruk sekali terhadap performa mesin ya teman-teman. Karena dengan misalnya kita mesinnya masih standar namun menggunakan tipe racing atau kompetisi, itu akan berbeda sekali ya untuk kurva pengapiannya. Karena untuk racing atau kompetisi ini rasio kompresinya itu berada di angka 12,3 sampai dengan 15,1 ya. Dan untuk derajat pengapian pun itu akan berbeda jauh ya antara standar dengan juga yang telah dimodifikasi. Dan sebaiknya teman-teman menggunakan atau memakai cara seperti ini agar tidak salah membeli, dan untuk hasil performa ke mesin pun itu akan lebih bagus ya teman-teman. Nah, untuk tune up racing ini, karena kita telah membeli produk ini dengan jenis tune up racing, nah, dan saya telah memakai untuk rasio kompresinya 12,4 untuk bit karbo ini ya. Nah, saya telah memakai rasio kompresinya 12,4, dan saya rekomendasikan untuk pembelian produk ini ke owner motornya dengan tipe TR ya, atau tune up racing. Nah, sehingga ini akan mencapai performa terbaik kita dalam setting ya. Karena di dalam CDI ini atau tipe-tipe seperti ini, di dalam CDI-nya kurvanya sudah ditentukan oleh pabrikannya dengan sedemikian rupa, dengan riset-riset tertentu atau riset-riset kembangan dari motor-motor balap ataupun harian ataupun yang semi tune up seperti yang saya lakukan seperti ini ya, tune up racing. Dan untuk kurva-kurva dari ketiga tipe tadi itu akan menentukan performa terbaik kepada mesin teman-teman ya. Dan sebaiknya tentukan dulu, saran dari saya, tentukan dulu mesinnya seperti apa, akan dipakai apa, dan bisa teman-teman membeli produk ini sesuai spek mesin ya, bukan sesuai keinginan kita. Kalau sesuai keinginan kita, keinginan manusia suka berlebih ya teman, dan sebaiknya disesuaikan dengan spek mesin teman-teman semua agar kinerja dari mesin itu mencapai performa terbaik. Dan nah, setelah menyesuaikan spek mesin dengan mesin teman-teman semua, untuk pembelian produk ini sebaiknya di toko terdekat ya, di toko terdekat. Dan apabila ada kesalahan atau QC-nya kurang baik dari produk ini, bisa teman-teman tukar ya teman-teman. Racing dari Woz Channel. Assalamualaikum, mantap. Nah, baik, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman pahami ya apa yang saya jelaskan tadi. Ada 3 poin ya. Sebaiknya dari ketiga poin atau 3 jenis produk ini
sebaiknya tentukan dulu mesinmu seperti apa, atau dibuat harian, standar harian, ataupun tune up racing. Dan yang ketiga yaitu racing kompetisi. Nah, sebaiknya tentukan dulu mesinmu seperti apa agar tidak salah membeli dan akan mencapai performa terbaik dari produk ini ya. Apabila salah membeli dengan produk ini, itu akan membuat kacau sekali settingan kita ya, dan tidak akan membuat hasil settingan kita baik ya teman-teman. Di setting apapun, kalau misalnya dengan produk ini kita membelinya tipe racing kompetisi namun mesinnya masih standar, itu akan juga membuat produk ini gagal total karena tidak sesuai spesifikasi mesinnya, sehingga untuk performa motor pun akan drop dan juga tidak akan bertenaga, karena di dalam produk ini terdapat kurva-kurva pengapian atau titik-titik derajat pengapiannya akan sangat berbeda sekali antara tipe standar harian, standar modifikasi, tune up racing, dan juga racing kompetisi ya. Nah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman pahami apa yang saya jelaskan tadi. Dan untuk itu bantu dukung channel ini dengan klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Nah, terima kasih telah mensubscribe channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan dipermudah rezekinya. Salam racing dari Voice Channel. Sekian, mantap.